Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam budi luhur. Saya Eza menjelaskan pertemuan pertama tentang mata kuliah yang kalian ajar, yaitu Desain dan Analisis Algoritma atau sesi KPAA, di mana pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan tentang pengantar desain dan analisis algoritma. Ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa sih KPAA itu, ya, langsung saja disimak. Sebelumnya, akan saya ulang lagi tentang apa itu algoritma yang sudah kalian pelajari di mata kuliah algoritma dan struktur data sebelumnya. Ya. Jadi algoritma itu adalah alur pikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, arti bebasnya. Ya. Atau bisa juga diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu. Ya. Jadi maksudnya seperti ini ya, kalau misalnya kita bikin mie, ya ada tahap-tahapnya. Nah, tahap-tahap itu namanya algoritma, ya, langkah-langkah. Kemudian yang ketiga, jika dikaitkan dengan bahasa pemrograman, ya, algoritma itu adalah sekumpulan instruksi yang apabila dijalankan akan menyelesaikan suatu tugas tertentu. Kemudian yang terakhir adalah algoritma dikatakan benar kalau untuk setiap inputnya atau masukannya menghasilkan output atau keluaran yang benar juga. Ya. Itu namanya algoritma. Selanjutnya, untuk membuat sebuah instruksi dikatakan sebuah algoritma, ya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah algoritma harus tidak ambigu atau unambiguous bahasa Inggrisnya. Jadi algoritma harus memiliki makna tunggal. Ya. Terus yang kedua, algoritma harus tepat atau precise. Ya. Jadi algoritma tidak boleh ada kesalahan, harus tepat, ya, harus perfect. Kemudian yang ketiga, algoritma itu harus pasti atau definite. Jadi tidak boleh ada simpang siurnya, harus pasti. Lalu yang keempat, algoritma itu harus berhingga atau finite. Ya. Jadi tidak boleh ada looping yang terus-menerus. Jadi harus dibatasi loopingnya sampai mana. Ya. Kemudian algoritma, dia tidak harus memiliki data masukan yang dimasukkan dari luar atau input yang dimasukkan dari luar. Jadi misalnya seperti ini, kita bikin algoritma untuk menampilkan tulisan hello world. Dia tidak ada inputnya, hanya output saja. Ya, itu boleh. Kemudian yang terakhir adalah paling tidak ada satu buah keluaran. Jadi algoritma tidak mesti ada input, cukup output saja, itu sudah dikatakan algoritma. Contohnya itu tadi, itu tentang tulisan hello world tadi. Ya. Selanjutnya, apa saja sih topik yang dibahas dalam DAA ini? Ya. Yang pertama itu desain algoritma. Ya. Desain algoritma ini yang dibahas adalah metode desain algoritma seperti apa, lalu tipe datanya. Bisa berupa tipe data elementer atau tipe data dasar, kemudian ada tipe data komposit dan tipe data khusus. Ya, itu. Lalu ada struktur data, yaitu stack, queue, linked list, graph, dan tree. Nanti kita akan bahas dua poin terakhir ini di video-video selanjutnya. Ya. Kemudian ada analisis algoritma, yang dibahas adalah kompleksitas algoritma. Ya, kalau kalian sering baca di ada pembahasan sekian atau O-nya adalah sekian, ya. Itu namanya kompleksitas algoritma. Ya. Kemudian contoh-contoh algoritma terapan dan juga analisisnya. Ya. Untuk membuat algoritma itu tidak bisa sembarangan membuatnya. Ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Ya. Tahap pertama adalah apakah kosakata yang digunakan dalam deskripsi permasalahan tersebut sudah dipahami semua. Ya, itu kosakatanya. Lalu informasi apa saja yang akan diberikan di algoritma yang kalian buat. Ya, itu informasinya. Kemudian apa saja yang ingin diketahui. Ya. Lalu yang keempat, bagaimana cara mengenai solusinya. Ya. Terus informasi apa saja yang kurang dan apakah informasi tersebut dapat berguna. Jadi dalam membuat algoritma diusahakan selengkap mungkin informasinya, ya, tidak boleh ada informasi yang miss, ya, selengkap mungkin. Kemudian apakah ada informasi yang tidak berguna. Ya. Selanjutnya adalah asumsi apa saja yang akan dibuat. Jadi dalam membuat algoritma pun harus ada asumsinya, ya. Mengasumsikan data dummy. Ya. Kemudian pembuatan model. Ya. Yang pertama,
struktur matematika mana yang dapat mewakili permasalahan. Lalu yang kedua, apakah ada permasalahan serupa yang sudah diselesaikan sebelumnya? Boleh kita mengembangkan sudah ada sebelumnya atau bikinnya sesuatu yang benar-benar baru. Ya. Tidak boleh sama persis dengan yang sebelumnya. Ya. Lalu untuk pembuatan model selanjutnya adalah apakah semua informasi penting dalam permasalahan itu sudah terwakili oleh objek matematis atau belum? Ya. Kemudian, apakah output atau keluaran yang diinginkan dapat diukur secara matematis? Ya. Selanjutnya, apakah hubungan antar objek pada model sudah diketahui sebelumnya? Ya, jadi setiap objek itu harus ada hubungannya, tidak boleh ada kerenggangan, harus ada hubungannya. Ya. Kemudian, apakah model tersebut dapat dimanipulasi atau tidak? Selanjutnya adalah desain algoritma. Ya. Desain algoritma. Lalu selanjutnya adalah pengujian kebenaran algoritma atau loop invariant. Yang ada 3 tahap. Yang pertama, initialization yaitu sebelum iterasi pertama. Ya. Lalu ada maintain, yaitu sebelum iterasi selanjutnya. Dan yang ketiga adalah termination atau ketika iterasinya selesai. Lalu langkah selanjutnya adalah implementasi. Jadi algoritma yang sudah didesain harus segera diimplementasikan dengan bahasa pemrograman tertentu. Ya. Tahap implementasi yaitu variabel apa saja yang dibutuhkan. Ya. Kemudian apa saja tipe variabelnya, apakah integer, apakah string, apakah char atau boolean atau lainnya. Kemudian kalau ada array, berapa jumlah yang dibutuhkan dan juga berapa ukurannya. Yang perlu diingat bahwa dalam membuat algoritma, array akan menyita memori cukup banyak, ya, karena dia akan mengalokasikan atau memesan memorinya di komputer. Ya. Kalaupun ada array, bisa nggak kira-kira diganti menggunakan linked list? Ya. Jadi linked list ini lebih dinamis dibandingkan array. Dia bisa mengalokasikan memorinya dengan dinamis. Jadi kalau kita datanya sedikit, maka alokasinya sedikit. Tapi kalau banyak, dia akan semakin lebar. Ya. Itu linked list. Kemudian subrutin apa saja yang dibutuhkan. Kemudian bahasa pemrograman apa yang digunakan. Ya, jadi dalam hal ini dalam proyek saya akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya. Tapi penggunaannya kalau dalam kenyataannya kembali ke permasalahannya. Jadi setiap bahasa pemrograman itu ada peruntukannya sendiri. Bisa jadi untuk misalnya program kalian ada pointernya, ya. Maka kalau ada pointernya bisa digunakan C++. Ya. Tapi kalau Java tidak ada pointer. Tapi Java ini keunggulannya adalah bisa digunakan di mana saja, ya, bisa di desktop, bisa di HP atau yang lainnya. Ya. Kemudian adalah analisis kompleksitas algoritma. Ya. Jadi algoritma itu harus analisis, ya. Kalau terlalu kompleks maka kurangilah ruang lingkupnya. Kalau bisa ada cukup berarti oke. Ya. Kemudian testing program. Ya. Program yang kita buat harus testing dulu. Apakah program yang kita buat itu bermasalah atau tidak? Terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi, jadi setiap program itu harus dibuat dokumentasinya. Jadi user bisa tahu, oh gunanya itu ini loh, ini. Itu dokumentasi. Lalu untuk desain algoritma sendiri ada beberapa metode. Yang pertama itu sub-goal. Sub-goal ini maksudnya adalah permasalahan itu dipecah menjadi beberapa sub-permasalahan yang lebih kecil. Jadi masalah yang besar itu dipecah menjadi masalah yang lebih kecil. Ya. Jadi setiap sub-goal itu dipecah menjadi permasalahan. Sub-permasalahan itu memiliki tujuan atau solusinya sendiri. Ya. Diharapkan setiap solusi tersebut membentuk solusi untuk permasalahan asalnya. Ya, jadi udah dibagi kemudian satuin lagi. Ya, jadi diharapkan bisa memecahkan permasalahan asalnya. Kemudian ada hill climbing. Ya. Hill climbing ini maksudnya adalah kita membuat suatu tebakan awal solusi. Kemudian mencari solusi tersebut yang lebih baik secara terus atau uphill. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak memungkinkan lagi untuk uphill, maka stop, algoritmanya berhenti. Ya. Kelemahan dari hill climbing ini adalah tidak menjamin bahwa solusi yang ditemukan akan menjadi optimal. Ya. Oleh karena itu, algoritma itu dikatakan serakah atau greedy. Karena apa? Dia mencoba setiap kemungkinan solusinya. Walaupun solusi sebelum sudah dapat optimal, tapi dia terus mencoba seolah-olah optimal tersebut belum ditemukan. Makanya dikatakan greedy.
Lalu ada walking backward atau jalan mundur. Jadi dia mulai dari solusi dulu. Setelah solusi baru kita cari masalahnya apa dari solusi yang sudah ditawarkan sebelumnya. Itu walking backward atau berjalan mundur. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar atau replay video YouTube ini. Ya, jangan lupa subscribe channel ISBN Luhur. Ya, dan juga subscribe channel saya Entrepreneur Perkasa. Ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.